Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang akan mengupas tuntas habis tentang fisika dasar. Oke, teman-teman, kita lanjutkan UTS 2 ya, fisika dasar 1A di ITB. Oke, ceritanya ini ada sebuah batang homogen. Oke, nah sebuah batang homogen itu salah satu ujungnya ditancapkan gitu ya melalui sebuah dinding gitu, satu lagi diikatkan secara vertikal yang ini dengan pegas. Oke, dengan salah satu pegasnya 1000 Newton per meter. Masa batang homogennya 5 kilo. Nah, ingat teman-teman, kalau batang homogen ya, dia porosnya atau nanti ini kan seolah nanti akan berputar. Jika diputarnya tidak di pusat massa, berarti momen inersianya pakai dari rumus sejajar ya. Berarti I-nya adalah I pusat massa ditambah MD kuadrat. Oke, di pusat massanya apa? 1/12 ml kuadrat ditambah M. Nah, D itu adalah pergeseran dari pusat massa ke titik yang baru, yaitu L/2 ya. Karena dari titik pusat massa di tengah-tengah ke titik P. Oke. Nah, di kuadrat berarti 1/12 ml kuadrat tambah ml kuadrat per 4. Nah, nanti kita buat per 12. Jadi 1 tambah 3 jadi 4/12 ml kuadrat jadi 1/3 ya. Nah, itu adalah momen inersianya kalau diputar di ujung batang homogen ya. Nah, kemudian pada saat kondisi ini katanya seimbang. Oke. Nah, gambarkan semua gaya pada batang homogen. Oke, kita tulis dulu seperti apa gambarnya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, karena batang punya massa, berarti punya gaya gravitasi, gaya berat itu ke bawah dari tengah-tengahnya ya, Tm. Nah, seperti itu. Kemudian si batang itu menekan pegas. Nah, sehingga nanti sebelumnya si pegasnya belum tertekan sebelum ada si batang. Jadi setelah ada batang, si pegasnya akan tertekan ke bawah, sehingga dia akan bergeser sejauh misalkan delta Y akan bergeser. Oke. Nah, sehingga ada gaya yang memulihkan ya. Jadi gaya pegas itu adalah gaya yang memulihkan, disebut gaya pemulih ya. Memulihkan pada keadaan semula. Oke. Semulanya misalkan pegasnya di sini, nah di sini gitu ya. Oke. Nah, dia akan mengembalikan ke posisi di sini. Seperti itu. Nah, sehingga gaya pegasnya itu adalah ke atas sini ya. Nah, sini gaya pegasnya. Oke. Nah, di ujungnya ada gaya yang menekan, itu gaya horizontal, dan ada gaya vertikal ya. Oke, itu adalah gaya yang bekerja pada batang homogen. Kemudian jika panjang pegas pada kondisi ini katanya 15 cm. Nah, ini adalah panjang akhirnya 15 cm itu. Nah, pertanyaannya adalah panjang awal pegas. Oke. Berarti kalau panjang awal pegas itu adalah lebih panjang teman-teman ya. Jadi Y0 itu adalah panjang akhirnya tertekan. Oke. Tinggal ditambah aja dengan pergeserannya. Nah, teman-teman, kita cari pergeserannya ya, karena Y aksennya udah ketemu 15 ya. Nah, delta Y kita bisa cari dari torsi ya. Torsi di titik P setimbang pada saat horizontalnya setimbang sama dengan 0. Oke, belum diapa-apain gitu katanya setimbang. Nah, sehingga torsi yang bekerja di porosnya di P itu ada Mg dan F aja. Kalau dua gaya ini tidak bekerja torsinya karena dia bekerja pada poros, momen lengannya tidak ada, momen gayanya tidak ada, lengan momennya. Sehingga Mg itu gerakannya adalah secara jarum jam, berarti negatif torsinya ya. Mg, nah dikali lengannya adalah L/2. Oke, ditambah F pegas itu berlawanan jarum jam, berarti positif torsinya. Berarti F pegas itu K dikali delta Y ya. Nah, dikali panjangnya dari poros ke titik gaya itu adalah L sama dengan 0. Nah, sehingga saya punya Mg, L nya coret ya, Mg/2 sama dengan K delta Y. Oke, berarti delta Y ketemu tuh ya, Mg/2K teman-teman. Nah, M nya adalah 5, G nya ambil 10/2.
2 kali 1000 ya. Jadi 5 per 200. Ini tidak lain adalah 2,5 cm ya. Oke, nah berarti Y0 itu adalah 15 cm ditambah 2,5 cm. Jadi 17,5 cm Y0 nya. Y awalnya ya. Si panjang pegas awalnya di 17 ya. 17,5. Oke. Nah, yang terakhir adalah jika batangnya diberi simpangan, teman-teman. Jadi si batang ini kita tarik ke atas dengan menyimpang sejauh θ. Seperti itu ya. Nah, sehingga nanti pegas akan bergerak ke bawah yang disebabkan oleh gaya pemulih. Di sini ya ada gaya pemulih pada saat di atas itu. Oke. Nah, kita tahu bahwa ini berotasi. Nah, ingat teman-teman, sebuah benda berotasi. Oke, sebuah benda berotasi. Nah, itu ada kaitannya dengan posisinya, busurnya ya. Berarti ini adalah S, ini R. Berarti S adalah θ dikali R. Nah, begitupun pada posisi ini. Nah, yang jarak ini delta Y ini kita anggap sebuah perpindahannya ya, perpindahan busurnya, karena saking kecil θ-nya sehingga kita samakan dengan arah delta Y-nya. Nah, sehingga saya punya hubungan bahwa delta Y-nya itu adalah R, R-nya itu L, θ dikali L. R itu jari-jarinya L. Delta Y-nya itu S, ini ya, busurnya. Oke. Sehingga kita ambil posisi saat horizontal torsinya. Nah, jadi pada saat horizontal kita ambil torsinya. Torsi di titik P pasti ya sama dengan I dikali alfa. Nah, ini tidak nol. Kenapa? Karena pada saat posisinya di horizontal dia udah gerak. Tuh. Dia gerak ke bawah si batangnya ya. Sehingga pada saat posisi horizontal kita punya persamaan yang awal yang ini sebelumnya yang 2 gaya. Karena kan nanti ada 3 gaya yang bekerja pada saat udah bergerak, yaitu Mg gaya pegas akibat yang menekan ke bawah. Nah, satu lagi akibat menekan ditarik ke atas. Jadi nanti gaya pemulihnya gaya pegasnya ke bawah. Sehingga bisa saya tuliskan min Mg L per 2 teman-teman ditambah sama ya K delta Y kali L. Nah, bedanya yang satu ya. Bedanya yang ini pegas yang setelah ditarik dia gaya pemulihnya ke bawah, negatif K θ kali L. Nah, ini adalah delta Y nya kali L gitu kan. Nah, sama dengan I dikali alfa. Oke. Nah, benda ini itu adalah 0 karena udah kita bahas di nomor B. Oke, jadi sisanya adalah ini. Jadi saya punya min K θ L kuadrat. Oke, I nya udah kita cari sepertiga ML kuadrat alfa. L kuadratnya coret. Nah, berarti saya punya hubungan gini. Alfa adalah 3K per M. Oke, tapi negatif ya. Negatif θ. Nah, ini teman-teman. Sedangkan syarat dari osilasi, syarat osilasi itu gini teman-teman. Percepatannya adalah minus dari posisi ya. Omega kuadratnya konstanta. Nah, berarti minus dari omega kuadratnya koefisien aja. Minus dari posisinya sama. Percepatan itu adalah minus dari posisi ya, meskipun gerakannya rotasi dan linear ada kesamaan. Nah, sehingga saya punya hubungan omega kuadrat itu iya depan ya. Jadi omega kuadrat adalah 3K per M. Nah, berarti omeganya adalah akar 3K per M. Oke. Nah, berarti 2PF ya. 2PF, jadi F nya ketemu tuh. F nya adalah 1/2 pi akar 3K per M. Nah, jika teman-teman hitung, saya udah hitung, frekuensinya adalah 3,9 Hz atau 4 Hz, sama aja ya. Nah, ini teman-teman jawabannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat dalam belajar fisika dasar. Sampai jumpa. Salam berfisika.com.